Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Yerusalem. Di abad ke-12, dunia Islam dan Kristen berada di puncak ketegangan dalam perang salib yang berlangsung berabad-abad. Di tengah kekacauan ini, lahir seorang pemimpin besar yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Syazi, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, atau orang barat memanggilnya dengan sebutan Saladin, lahir di Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ia adalah seorang panglima muslim yang bukan hanya dikenal karena kecerdasan militernya, tetapi juga karena kebesaran hatinya. Ia berasal dari suku Kurdi yang merupakan salah satu suku mulia, karena tidak ada dalam nasab suku Kurdi yang pernah mengalami perbudakan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur di bawah pemerintahan dinasti Zengid. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah, dan pembebas kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis. Yerusalem sendiri merupakan sebuah kota yang terletak di Palestina, dan merupakan salah satu kota tertua di dunia. Kota ini merupakan kota suci untuk tiga agama, yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kota ini pernah diperebutkan oleh umat Islam dan Kristen, yang dikenal dengan peristiwa Perang Salib atau Perang Suci. Salahuddin tumbuh dalam suasana yang penuh nilai-nilai Islam. Sejak kecil, ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, serta seni perang dan strategi militer. Salahuddin Al-Ayyubi tinggal dan tumbuh di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah seorang tentara, sehingga Salahuddin pandai tentang taktik dan dasar-dasar dalam perang, karena setiap harinya ia melihat para tentara-tentara berlatih perang dan membuat Salahuddin tergerak hatinya untuk ikut berlatih. Hingga akhirnya Salahuddin pun diajarkan langsung oleh pamannya yaitu Asaduddin Syirkuh. Salahuddin muda dikenal sebagai anak yang cerdas, rendah hati, dan berbakti kepada orang tuanya. Saat memasuki usia dewasa, Salahuddin mulai mengabdi di bawah Nuruddin Zengi, seorang pemimpin muslim yang gigih melawan tentara salib. Disinilah ia belajar taktik perang, administrasi, dan kepemimpinan. Pada tahun 1174, Salahuddin diangkat menjadi penguasa Mesir setelah kematian Nuruddin. Meski awalnya hanya seorang bawahan, ia membangun kekuatan militer dan politik hingga akhirnya mendirikan dinasti Ayyubiyah. Salahuddin bersumpah untuk menyatukan dunia Islam yang saat itu terpecah-pecah, karena ia yakin bahwa persatuan adalah kunci untuk mengalahkan tentara salib. Perang Salib dan Pembebasan Yerusalem. Pada tahun 1187, Salahuddin memimpin umat Islam dalam salah satu perang salib terbesar, Perang Hittin. Dalam pertempuran ini, Salahuddin berhasil mengalahkan tentara salib dan merebut kembali Yerusalem, kota suci yang telah dikuasai oleh kaum Kristen selama hampir 1 abad. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang. Dengan cara subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun, yang membuat nama Salahuddin begitu dihormati bukan hanya kemenangan militernya, tetapi juga akhlak dan sikapnya terhadap musuh. Setelah merebut Yerusalem, ia menunjukkan kebesaran hati dengan memberikan pengampunan kepada semua warga non-muslim. Ia bahkan memastikan bahwa gereja mereka tetap aman dan memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan kota dengan damai. Tindakannya ini sangat kontras dengan peristiwa sebelumnya ketika tentara salib merebut Yerusalem pada tahun 1099, di mana ribuan muslim dibantai tanpa ampun. Salahuddin adalah simbol kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dalam satu kisah, ketika Richard de Lionheart, pemimpin tentara salib, jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan tabib dan obat-obatan terbaik untuk merawatnya. Tindakan ini membuat Richard terkesan dan menghormati Salahuddin meski mereka berada di pihak yang berlawanan. Akhir hayat, Salahuddin wafat pada tahun 1193 Masehi di Damaskus, hanya beberapa bulan setelah Perang Salib berakhir. Saat wafat, ia tidak meninggalkan harta kekayaan. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk perjuangan Islam dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam sejarah, Salahuddin dikenang sebagai seorang pemimpin yang memadukan keberanian di medan perang dengan kemurahan hati yang luar biasa. Ia menjadi contoh teladan tentang bagaimana seorang pemimpin Muslim sejati seharusnya bersikap. Pelajaran dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Persatuan umat Islam, Salahuddin mengajarkan pentingnya persatuan untuk mencapai tujuan besar. Keadilan dan kasih sayang, bahkan terhadap musuhnya, Salahuddin tetap menunjukkan sikap yang adil dan penuh kasih. Keteguhan iman, segala tindakannya didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah. Kisah Salahuddin adalah inspirasi bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan dicintai oleh rakyatnya. Wallahu alam, demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.